pandemi memang sudah mulai mereda. Saya minta Presiden Joko Widodo menyatakan pandemi COVID-19 di Indonesia segera dinyatakan berakhir. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada peluncuran gerakan masyarakat. Pandemi telah berangsur pulih. Dunia memasuki era baru. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Tetapi, protokol kesehatan harus tetap terjaga. Pandemi boleh saja sirna, tetapi dampaknya masih hangat terasa. Penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan membuat masyarakat sepertinya belum mampu move on darinya. Pandemi menjadi alasan meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat. Pada Januari 2023 lalu, PR Sosial merilis artikel terbaru yakni jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pengguna. Angka ini mengalami peningkatan 3,85% dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 60,4% didominasi oleh masyarakat yang mengakses media sosial. Alasannya beragam, salah satunya untuk update status. Selain membantu penyebaran informasi ke seluruh penjuru negeri, media sosial juga memiliki sisi gelap tersendiri. Akhir-akhir ini, banyak konten tidak mendidik seperti video tidak senonoh, berbagai prank, konflik para selebritas yang tidak lain dan tidak bukan hanya demi ketenaran. Ditambah pula, maraknya hoax yang bertebaran, kecanduan game terhadap anak, konten pornografi, hingga menjatuhkan harga diri demi memenuhi kepentingan pribadi. Bahkan pada tahun 2021 lalu, Indonesia memperoleh predikat tertinggi dengan kategori netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sementara itu, tingkat literasi masyarakat Indonesia juga masih relatif rendah. Berdasarkan survei, Indonesia menempati posisi 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi. Sungguh miris, bukan? Pertanyaannya, apakah masyarakat tidak dapat berperan dalam membendung dampak negatif dari laju teknologi ini? Sebagai masyarakat yang berpredikat mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menumpas berbagai problematika. Mahasiswa harus mampu berpikir kritis untuk mengubah mindset masyarakat menuju kemajuan peradaban. Untuk itulah, melalui kampus mahasiswa dapat berdiskusi, mencari solusi untuk berkontribusi langsung di lapangan. Tidak harus bekerja keras menjejakkan kaki di atas tanah, tetapi mahasiswa dapat menyusun konten edukatif untuk membuka mindset masyarakat, apalagi media sosial sangat cepat diakses. Ada berbagai konten edukatif yang dapat ditransformasikan, seperti edukasi kesehatan mental, pelurusan terhadap kasus tertentu, konten motivasi, tutorial, podcast, dan lain sebagainya. Selain mampu menyalurkan aspirasi kita, melalui konten inilah berbagai ilmu tersaring untuk membuka mata masyarakat terhadap suatu hal atau fenomena, apalagi jika itu sedang viral. Tentunya, pengembangan konten-konten seperti ini diperlukan untuk memenuhi beranda-beranda sosial media kita. Konten kreator edukasi memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan aksesibilitas yang mudah, serta penyampaian informasi yang relevan, konten edukasi akan memperkenalkan pendekatan pendidikan yang inovatif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan memainkan peran kunci dalam mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Sudah banyak contoh mahasiswa yang sukses menjadi konten kreator, influencer, bahkan mampu membuat branding publik agar terarah dalam sebuah informasi. Itu semua berawal dari niat untuk mengembangkan masyarakat melalui knowledge. Seiring dengan perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI yang semakin pesat di dunia, ada banyak cara yang ditawarkan untuk mempermudah dalam hal pembuatan konten. Penggunaan teknologi AI yakni ChatGPT dapat dimanfaatkan dalam menemukan ide konten, penulisan teks, dan analisis performa konten. Selain akses yang mudah, teknologi ini juga mampu menghadirkan tata bahasa yang cukup baik sehingga dapat tercipta konten yang menarik. Selain mengasah skill teknologi, konten kreator memberikan dampak signifikan terhadap media komunikasi Indonesia serta memberikan profit bagi kreator. Menjadi konten kreator memang tidak mudah, apalagi jika hanya terpaku pada ketenaran dan cuan. Ingat, masa depan negeri ada di tangan kita sendiri. Bagaimana bangsa bisa berubah jika kampus hanya digunakan untuk mengungkap gagasan tanpa tindakan? Setidaknya, mari berkontribusi dengan konten-konten sederhana beredukasi hingga penjuru negeri.